Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang, sudah jam 10. Yang terhormat perwakilan dari BLM yang datang di acara kali ini, lalu yang terhormat juga Mbak Dea selaku pemateri, lalu Mbak Hanifah selaku moderator, dan teman-teman panitia dan peserta dari tiap-tiap Kominfo Hima yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita dapat bertemu di pagi menjelang siang kali ini di hari Sabtu yang cukup cerah di daerah saya. Kita dapat bertemu walaupun via daring, mengingat sebenarnya pijat ini kan sebenarnya ingin dilaksanakan sudah mulai dari bulan Maret atau April. Namun dengan kendalanya pandemi ini, alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu juga di hari ini di forum yang istilahnya sederhana ini bersama-sama untuk menjalin tali silaturahmi juga. Harapannya semoga pijat kali ini dapat menambah ilmu yang pastinya untuk teman-teman semua, teman-teman peserta, teman-teman panitia. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman panitia yang sudah mau berusaha untuk mengadaptasi proker ini agar menjadi online. Lalu terima kasih kepada Mbak Astesia Dea selaku pemateri yang sudah meluangkan waktunya, Mbak Hanifah yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk teman-teman Kominfo Hima yang sudah datang dan peserta-peserta yang lain. Semangat dalam menjalankan acara dalam 2 jam ke depan. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh KOC pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan Saudari Sylvia Riantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, perkenalkan, saya Sylvia dari Jedida Batras, selaku KOC dari acara pijat ini. Yang terhormat Presbem Fakultas Vokasi serta teman-teman Hima dari Divisi Kominfo yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pijat ini. Tujuan dari acara pijat ini yaitu kita ingin memperkenalkan dunia pers pada mahasiswa. Dan semoga nantinya ilmu yang akan didapatkan dari webinar ini dapat bermanfaat dengan baik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan-sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri. Kepada panitia dimohon untuk menampilkan CV pemateri. Baik teman-teman semuanya, berikut merupakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Astesia Dea Cantika, merupakan jurnalis yang memiliki pengalaman kerja sebagai yang mana yang bisa teman-teman baca, bahwa berkontribusi dalam Citizen Writing 2017, kemudian kontributor Unair News 2019 hingga sekarang, kontributor Citizen Writer website 2020, serta jurnalis Kata Kawan Mignize Juli 2020 hingga sekarang. Dengan riwayat pendidikan, Mbak Astesia ini sekarang tengah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga tentunya dengan jurusan S1 Fisika angkatan 2017. Nah, Mbak Astesia ini memang memiliki minat dan hobi di bidang jurnalis. Terbukti pada saat SMA, beliau ber-SMA di SMA Negeri 21 Surabaya, sudah sangat aktif di bidang kerjurnalistan, seperti Sekretaris Jurnalistik 2015, Ketua Jurnalistik 2016. Tak hanya itu juga aktif dalam organisasi yakni MPK OSIS 2016. Untuk keahliannya jelas sudah tidak
diragukan lagi. Ada dalam bidang artikel ilmiah, reportase, inovasi news, kemudian soft news, dan lain-lain. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, dengan Mbak Astesia memiliki kemampuan dalam bidang newswriter sangat baik, diharapkan pada kesempatan kali ini teman-teman bisa mengambil ilmu yang sangat banyak dari Mbak Astesia. Dan selanjutnya, pada sesi terakhir akan ada acara penulisan atau menulis berita oleh teman-teman, sehingga dimohon teman-teman untuk memperhatikan dengan seksama dan memperhatikan dengan baik-baik, sehingga nanti di penugasan terakhir teman-teman tidak merasa kebingungan dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, pembacaan CV telah saya laksanakan. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Mbak Astesia. Kepada Mbak Astesia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Anifa. Saya tampilkan presentasinya terlebih dahulu ya. Apa bisa terlihat teman-teman? Bisa, Mbak. Mbak. Monggo. Bisa. Suara saya sudah masuk ya? Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ini buat santai aja ya, nggak usah terlalu tegang, karena ini kita juga sharing, kita belajar bareng. Di sini saya akan mengangkat menyelami jurnalis dengan mudah. Nah, kalian kan udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata jurnalistik. Nah, sebenarnya jurnalis itu nggak hanya tentang berita yang kalian tahu, tapi banyak banget. Tapi mungkin saat ini saya akan lebih mengerucutkan ke soal berita ya. Saya tadi sudah dibacakan juga CV-nya oleh Mbak Anifa. Terima kasih ya Mbak. Mungkin saya langsung aja. Ini beberapa publikasi saya di Citizen Reporter. Ini ada pernik dari olahan bank sampah dan juga tanggap bencana banjir. Ini saya publikasi pada Januari kemarin. Ada juga ini contoh tulisan saya yang dirilis ulang dari Uner News ke kompas.com. Ini bulan kemarin Juli tepatnya. Nah, saya terlalu kecepatan ya. Kalau kecepatan mungkin teman-teman bisa motong, nggak apa-apa. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Yang kita tahu jurnalis itu kan banyak ya. Tapi sebenarnya kalian tahu jurnalis itu berasal dari kata jurnal, di mana artinya itu keseharian, catatan kehidupan sehari-hari. Ada juga jurnal itu kita artikan sebagai berita atau mencakup suatu berita. Nah, menurut KBBI, jurnalis itu hal yang menyangkut kewartawanan dan pesurat kabaran atau media massa lain seperti radio, TV, dan media daring atau yang biasa kita sebut di website gitu. Nah, kalau menurut Wasserborn di bukunya yang An Introduction of Journalism, itu jurnalis itu artinya suatu karya yang dikumpulkan, diolah, dan juga disebarluaskan ke masyarakat seluas-luasnya. Nah, intinya jurnalis itu suatu informasi yang disebarkan ke masyarakat secara luas, tepat, dan akurat. Nah, untuk jenisnya sendiri ada dua, hard news dan soft news. Di sini mungkin teman-teman yang sudah sering menulis berita bisa tahu bedanya hard news dan soft news. Nah, hard news sendiri itu berita yang terbaru, berita yang lagi ini. Misalkan kayak kita webinar saat ini ya. Webinar saat ini itu termasuk hard news karena itu kejadian yang hangat. Kalau misalkan beritanya diupload 2 hari atau 3 hari setelahnya, itu udah gak masuk hard news lagi. Mungkin itu udah termasuk berita yang udah lama ya. Jadi untuk mengangkatnya itu agak susah
gitu. Kalau soft news itu lebih ke berita yang ada latar belakang atau human interest. Contohnya kalau di vokasi mungkin ada berita vokasi ya, itu bisa diangkat masuk ke soft news. Contohnya misalkan kita mengangkat ceritanya Mbak Hanifah, itu perjuangannya dari nol sampai menjadi seorang duta vokasi itu bisa diangkat dan dimasukkan dalam soft news gitu. Ada juga ini kode etik jurnalistik. Kalau kode etik jurnalistik itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Yang pertama ada independen. Independen itu kita tahu sangat bebas. Bukan berarti ngawur ya kalau nulis, tapi kita itu nggak terpengaruh atau kita mengikut suatu narasumber atau kita mengikut pihak ketiga. Tapi kita itu benar-benar memberitakan berita yang sebenar-benarnya. Profesional. Kita tahu semua karir, nggak hanya jurnalistik, tapi itu semuanya itu punya keprofesionalan sendiri-sendiri. Kalau di jurnalis ini, profesional kita itu interviewnya harus bisa lancar, baik dan benar. Juga kita dalam membuat berita itu nggak sembarangan, tapi kita sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan apa yang disajikan, apa yang terjadi, nggak dibuat-buat. Nah, untuk yang ketiga selalu menguji informasi. Di menguji informasi ini kita nggak sembarangan. Misalkan ada suatu berita di vokasi, berita tentang kegiatan apa gitu. Nah, di uji informasi ini kita bisa mengambil info dari beberapa narasumber, misalkan dari ketua BEM, dari ketua acara, atau dari narasumber yang diberikan. Nah, terus juga hoax. Nah, hoax ini penting banget, soalnya kita tahu kalau saat ini tuh banyak berita yang hoax, yang di sosial media, yang disebarluaskan di website atau apapun itu nggak boleh. Kalau dalam berita etikanya yang baik itu nggak boleh ada yang hoax. Terus tidak menyiarkan identitas korban kejahatan dan anak atau kriminal. Nah, di sini kalau kita mengangkat berita tentang kejahatan, kriminalitas, itu identitas korban atau identitas dari pelaku itu sangat-sangat harus dijaga ya. Makanya kalau di berita, di televisi atau di koran itu pasti kita menemukan inisial, bukan nama terang, pasti inisial. Nah, itu tuh emang harus dijaga. Nah, terus juga kita nggak boleh menyalahgunakan profesi. Profesi jurnalis itu sangat rawan, kalau kalian tahu ya. Soalnya kita itu sebagai seorang yang menyebarkan informasi dengan baik dan benar, terutama akurat, itu nggak boleh sembarangan menggunakan profesi kita untuk hal-hal yang kurang menguntungkan banyak pihak. Nah, seperti yang disebutkan tadi, untuk melindungi narasumber itu bisa identitas, bisa apapun, tapi lebih ke identitas dan untuk melindungi keluarga, nggak hanya narasumbernya. Kalau itu berita kriminal ya. Terus juga nggak ada prasangka atau nggak berdasar prasangka ya, karena prasangka itu sangat membuat berita itu jadi nggak baik, beritanya itu nggak akurat gitu jadinya. Terus juga kita harus menghormati hak narasumber. Kalau misalkan kalian yang pernah buat berita, ada narasumber yang minta, Mbak tolong dong, Mas tolong dong untuk statement saya yang tadi itu bisa dihilangkan. Nah, itu tuh kalian harus bisa menghormati itu. Kalian ikutin apa kata narasumber tadi, karena mungkin statementnya itu terlalu rawan, terlalu bikin pro kontra. Itu kalian harus bisa ngikutin. Juga responsif. Jurnalis itu harus responsif, nggak boleh pasif. Kita harus bisa respon cepat, tepat, dan bekerja baik. Nah, ini yang penting, cara menulis berita. Di sini mungkin ada teman-teman yang sudah sering menulis berita ya.
Nah, kalau menulis berita itu yang paling penting itu 5W1H. Itu kunci terpenting, unsur terpenting dari menulis berita. Karena di 5W1H ini gak ada 5W1H itu tulisan berita itu jadi tulisan basi, tulisan biasa. Karena informatifnya itu ada di 5W1H. Untuk EYD juga ejaan yang disempurnakan itu penting banget. Apalagi bahasa Indonesia itu kan banyak juga ya bahasa serapan. Itu kita harus bisa mengerti tata cara EYD yang baik gitu. Nah ya, untuk berita yang baik itu tuh idealnya tulisannya itu 300-450 kata. Kalau kalian mau mengirimkan tulisan ke Uner News atau tulisan ke media lain seperti Harian Surya, ke Jawa Pos, itu untuk berita ya, itu tuh biasanya idealnya 300-450 kata. Nah, setiap berita kan pasti ada beberapa paragraf. Di setiap paragraf itu kalau bisa 2-3 paragraf, 2-3 kalimat aja. Kalau lebih dari itu terlalu panjang ya. Tapi mungkin idealnya lebih kedua. Kalau saya sendiri pribadi itu biasanya 2 paragraf sih. Maksud saya 2 kalimat. Nah, kutipan narasumber itu juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu bikin berita tuh jadi apa ya, hambar gitu. Bukan hambar sih, lebih ke ini udah dijelasin di narasi tapi kok ditulis lagi, itu terlalu kurang akurat menurut saya, kurang singkat, jelas dan padat. Nah, untuk judulnya sendiri sebisa mungkin itu 8-12 kata, jangan lebih. Dan juga untuk katanya sendiri itu harus bisa SPOK, jangan biasa. Maksudnya kan ada yang cuman subjek predikat, itu tuh kurang baik sih. Kalau bisa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini ada kerangka berita. Di kerangka berita ini gak hanya judul, ada juga paragraf. Di sini saya ambil 4 paragraf aja ya. Kalau judul seperti tadi yang sudah saya terangkan, kalau bisa tuh 8-12 kata. Mungkin kurang dari 8 juga nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin ada unsur SPOK-nya. Nah, di paragraf satunya itu penjelasan ringkas yang terbaru, yang penting, yang bisa, yang selaras dengan isi dari berita. Nah, untuk paragraf keduanya itu berisi kutipan, terutama 5W1H unsurnya. Di sini paragraf 1 juga bisa kok ngambil 5W1H, tapi nggak semua, mungkin beberapa aja. Nah, untuk yang lengkapnya ada di paragraf kedua, sedangkan paragraf ketiga itu fakta-fakta lain. Contohnya, misalkan webinar ini ya, judulnya BEM Vokasi mengadakan training jurnalis gitu, misalkan. Nah, di paragraf 1 itu kembali BEM Fakultas Vokasi mengadakan training jurnalis yang diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 22 bulan 8 tahun 2020. Nah, terus paragraf keduanya itu mengutip yang mungkin pembicaraan dari ketua BEM, dari ketua pelaksana untuk dimasukkan ya. Terus untuk fakta-fakta lainnya di sini mungkin kita bisa ambil di paragraf ketiga, kita bisa ambil dalam acara tersebut diikuti oleh banyak beberapa kominfo dari BEM Vokasi dan juga dari hima-hima, mungkin kayak gitu. Untuk paragraf keempat itu bisa penjelasan tambahan kayak harapan yang diberikan untuk kedepannya bagaimana, bisa juga latar belakang. Seringnya untuk paragraf keempat, untuk acara-acara yang seremonial atau acara-acara webinar yang diikuti oleh narasumber yang besar-besar gitu, ada tambahan dari narasumber yang telah diwawancara
yang lain. Misalkan ada dua narasumber. Nah, di paragraf kedua, ketiga itu pakai narasumber yang utama. Tapi yang paragraf keempat itu pakai narasumber yang tambahan. Kayak sementara itu, menurut ini, acara ini gitu. Jadi lebih ke tambahannya. Ini ada contoh naskahnya. UNER resmikan sepeda kampus. UNER News. Universitas Erlangga meresmikan fasilitas baru berwujud sepeda kampus bagi mahasiswa. Sebanyak 250 sepeda disediakan di 3 titik di kampus C UNER. Nah, ini udah termasuk info yang terbaru, info penting, dan juga dia ada unsur 5W1H-nya. Jadi untuk unsur 5W1H-nya itu nggak harus di paragraf kedua, paragraf ke-1 juga bisa dimasukkan, dan paragraf 2-nya mungkin lebih penjelasannya. Di sini ada peresmian, itu dipimpin langsung oleh Rektor UNER, Prof. Nasi, di halaman belakang kantor manajemen kampus C UNER, Sabtu siang. Seusai peresmian, Prof. Nasi langsung mencoba salah satu sepeda yang bakal permudah mahasiswa beraktivitas di kampus C. Nah, itu udah masuk mencakup 5W1H. Untuk paragraf 3 dan seterusnya, itu baru tambahan dan fakta lainnya. Bisa dipahami teman-teman. Kalau misalkan kurang paham bisa langsung nyerah, nggak apa-apa kok, santai aja. Oke, next ya. Nah, di sini ada penulisan statement atau kutipan. Itu penting buat berita. Karena apa? Itu sebagai penunjang, biar berita juga nggak dibilang hoax, ada faktanya. Tapi juga nggak semena-mena kita menambahkan suatu statement atau kutipan gitu ya. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, dia seorang sosok istri dan ibu yang baik bagi anak-anak dan keluarga, ungkapnya. Nah, dia ini merujuk ke siapa? Jadi kalau dalam tulisan statement atau kutipan, dia ini setelah kata dia, kita beri penjelasan dianya itu siapa. Misal di sini Miranti Chandrarisna, berarti kita menulis namanya beliau itu. Nah, setelah itu di belakangnya ada keterangan. Itu adalah redaksi. Biasanya keterangan itu telah dibuat oleh redakturnya gitu. Terus untuk yang kedua, mungkin jenjangnya tidak bisa lancar. Perjuangan beliau sangatlah fit dalam menempuh studi English South. Di sini ada 2 keterangan yang nggak jelas. Yang pertama itu jenjang, dan yang kedua itu beliau. Nah, untuk jenjang sendiri, ini tuh merujuk kemana? Makanya diperjelas dengan adanya proses pendidikannya. Nah, untuk beliaunya, ini merujuk kemana juga? Ke Miranti. Tulis aja Miranti, nggak perlu nama panjangnya, karena udah dijelasin di kutipan sebelumnya, nama panjangnya itu. Nah, kapitalisasi ini penting banget. Mungkin bagi teman-teman yang udah sering nulis, udah paham banget dengan ini. Terutama teman-teman anak sastra Indonesia atau yang lainnya. Ini tuh sangat fatal sih kalau salah. Soalnya kita tahu kapitalisasi dari dulu itu udah diajarkan kan ya, dari sekolah. Kapitalisasi itu nggak hanya di huruf pertama, tapi juga di ada unsur nama instansi, unsur bagian, unsur hari, menyebutkan nama hari, bulan, tanggal. Itu tuh emang sangat penting sih. Kalau di sini ada yang contoh yang salah ya, ada tulisan minggu, Maret, tanggal, dan nasional kabak. Di sini minggu depan hurufnya M-nya kecil, Maret kecil, nasionalnya besar, tapi kabaknya kecil. Tapi yang benar ada di bawah. Minggu harusnya besar M-nya, karena dia kan termasuk pekan. Untuk tanggal yang dipermasalahkan adalah tahun. Kenapa? Karena di sini kita tahu yang salah kan hanya tanggal dan bulan. Seharusnya itu lengkap, tanggal, bulan, dan tahun. Dengan bulan Maret, M-nya besar. Untuk kabak atau ketua bagian, ini termasuk nama instansi. Makanya harus huruf depannya harus kapital. Seperti ini, Sudarmin, itu nama orang. Itu harus besar. Koma, ketua bagian. Kok ketuanya kecil? Karena udah disebutkan di nama orangnya tadi, makanya ketuanya nggak perlu
kapital, tapi bagiannya yang jadi kapital karena penekannya ada di bagian informasi seperti itu. Nah, untuk contoh beritanya kalian bisa lihat di webnya Uner News. Ini ada linknya, ini link berita punya saya yang sudah banyak diupload. Hal penting dari jurnalis itu wawancara. Wawancara itu bagian terpenting karena kita nggak mungkin bisa buat berita kalau kita nggak pernah wawancara, ya kan? Biasanya teman-teman yang udah sering buat berita kan pasti udah pernah ngalamin wawancara. Di sini wawancara itu ada 2, tatap muka dan juga via daring. Bedanya apa? Kalau tatap muka kita bisa ketemu langsung. Nah, ini biasanya kita lakukan saat sebelum ada pandemi. Tapi karena pandemi, kita jadi via daring. Susahnya di via daring ini, kita harus bisa menyesuaikan narasumber, waktunya narasumber. Kita harus bisa menjadi lebih interaktif dengan narasumber. Karena rasanya beda ya kalau via daring dengan tatap muka. Lebih enakan tatap muka sih sebenarnya. Nah, untuk via daring ini bisa kita lakukan dengan via WhatsApp atau via telepon atau via apapun. Tapi sebisa mungkin kalau narasumbernya itu seperti dosen atau profesor atau orang-orang yang penting, itu via telepon, jangan pernah via WhatsApp atau chat. Karena kalau via chat itu kesannya kayak kurang sopan ya. Tapi kalau mereka inginnya via chat ya nggak masalah. Gitu. Nah, ini cara melakukan wawancara. Kalau wawancara sendiri itu pastikan kita udah ada janjian dengan narasumber. Soalnya kita nggak bisa langsung dadakan dengan narasumber. Pastinya mereka ada kesibukan tersendiri kan. Nah, biasanya kalau saya sendiri janjian dengan narasumber itu paling minimal itu H-1. Kalau itu narasumbernya semisal kayak teman-teman biasa, kayak teman-teman mahasiswa gitu. Tapi kalau dengan dosen, dengan profesor atau orang-orang penting, sebisa mungkin minimal H-3 atau mungkin H-7 wawancara. Tapi jangan langsung minta wawancara hari ini karena kita nggak tahu jadwal mereka akan mudah disesuaikan dengan jadwal kita atau malah sebaliknya. Terus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini menyesuaikan. Kalau misalkan kita wawancara dengan dosen atau profesor, kita tuh harus bisa sangat-sangat sopan ya. Kayak kita chat dengan dosen kita gitu. Nah, kalau sama teman-teman itu ya biasa aja, tapi jangan yang tidak menunjukkan bahwa itu bukan etika dari jurnalis gitu ya. Terus jangan banyak mencatat. Nah, sebisa mungkin kalau wawancara nggak usah dicatat, tapi direkord aja di HP atau recorder apalah gitu. Kalau kalian mencatat, takutnya kalian salah catat hal yang seharusnya ternyata ada yang lebih penting malah kelewatan. Kalau direkod kan lebih enak. Dari awal kita wawancara sampai akhir kita bisa tahu, oh intinya ada di tengah atau oh intinya kayak gini gitu. Tapi kalau kita mencatat kan kayaknya tadi ada yang kurang deh. Kayaknya apa ya gitu kan ketinggalan. Nah, kalau via daring atau telepon jangan minta langsung untuk hari ini. Pastikan tanyakan apakah beliau ada waktu luang. Kalau ada waktu luang, kira-kira kapan gitu. Jangan langsung tanya, oh apakah bisa hari ini? Kalau bisa jam berapa ya? Gitu, jangan. Tapi lebih ke meminta waktu luang. Terus suasana wawancara itu buat santai aja kayak kita ngobrol biasa sama dosen di kelas yang nggak terlalu kaku. Kalau di kelas kan biasanya kaku ya. Kalau di luar biasanya dosen lebih santai, lebih rileks lah. Kalau sama teman juga gitu. Soalnya apa? Kalau kita terlalu kaku, takutnya isi wawancaranya itu nggak semua apa yang kita inginkan itu malah kita tanyakan, malah hal-hal yang sepele malah yang takutnya malah kita tanyakan gitu.
Nah, mungkin kita tahu seorang jurnalis itu karyanya adalah menulis. Seperti yang Pramudia Anantatur bilang, selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam sejarah masyarakat. Nah, mungkin cukup dengan itu. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Baik, itu tadi pemaparan materi dari Mbak Astasia Dea. Dari teman-teman sendiri, apakah ada pertanyaan? Kita buka 3 pertanyaan dulu ya, Mbak ya? Iya, sering-sering aja, nggak usah kaku. Oke. Selanjutnya, mohon teman-teman buka. Ayo, monggo yang mau bertanya. 3 pertanyaan dulu. Mungkin ada yang sharing pengalamannya waktu nulis juga nggak apa-apa kok. Nggak perlu tanya yang terlalu kaku gitu. Mbak Lia Roshidah, monggo Mbak Lia. Langsung dinyalakan saja mikrofon sama ininya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lia Rosida dari Infokom Prodi D3 Perpajakan. Mau bertanya nih Kak, jadi itu kan ada nih berita-berita itu yang clickbait gitu ya judulnya. Nah tadi kan disampaikan kalau misal judul itu yang baik itu mengandung SPOK. Nah itu gimana sih Kak? Kayak kita bisa gunain SPOK-nya juga, tapi juga clickbait juga. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin bisa saya jawab dulu atau bagaimana Mbak Nifa, mau tunggu yang lainnya dulu? Monggo mawon Mbak, langsung sepertinya teman-teman juga masih berpikir mau bertanya apa. Monggo Mbak Stasia. Oh iya, baik. Saya mau menjawab ya Mbak. Gini, emang banyak sekarang berita yang clickbait, tapi sebenarnya clickbaitnya itu kurang menguntungkan untuk pembaca juga ya, karena biasanya kalau bahasa Jawanya, bahasa Surabayanya cegek kan hasilnya. Nah, itu tuh kita bisa ngakalinya dengan kita clickbait, tapi kita mengambil unsur dari berita itu tadi. Misalkan di sini di acara webinar kayak gini, ini kan kayak kita ambil clickbait ini, keseruan di di seminar web yang di gimana ya, keseruan seminar yang diadakan oleh BEM Vokasi keseruan webinar BEM Vokasi tentang jurnalis bikin membuat mana ya, BEM Vokasi adakan webinar jurnalistik yang sangat seru. Nah, kayak gitu. Clickbaitnya itu sebenarnya lebih ke sangat serunya, tapi masih ada unsur dari isi beritanya tadi. Kalau kita lihat di yang umumnya di berita-berita itu kan mungkin berita gosip gitu kan, itu biasanya yang terlalu clickbait yang cekek gitu kan, itu tuh mungkin bisa dihindari. Untuk SPOK-nya itu nggak harus SPOK, seenggaknya kita ada subjek, predikat, dan objek, itu yang lebih penting. Kalau keterangan itu bisa kita tambahkan atau enggak. Mungkin ada yang ditambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Nggak apa-apa, sharing aja kok. Di sini mungkin ada teman-teman yang pernah nulis juga di ZIZN atau pernah nulis di media lain gitu, bisa sharing juga, nggak apa-apa. Kita santai aja. Begitu Mbak Anifa, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, ini dari monggo Mbak Dani Anggar, Cynthia Livia Hapsari, kami persilahkan pertanyaannya. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar dari
Kastrat BEM Fakultas Vokasi Unair. Di sini saya mau bertanya, Kak, ada tips tertentu nggak? Misalkan kita mau menulis, lalu mau mengirim tulisan kita itu ke misalkan media cetak lokal gitu. Ada tips atau triknya nggak? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak Inggar untuk pertanyaannya. Untuk tips apa ya? Mungkin lebih ke asah tulisan. Kalau mau ambil tema itu yang bisa itu lebih in atau lebih dekat dengan masyarakat. Contohnya di Citizen Reporter. Itu mereka kalau untuk mahasiswa ya, untuk berita-berita dari mahasiswa itu mereka lebih ambil kegiatan yang ada di sekitar kampus kita. Misalkan kayak kegiatan web kayak gini bisa diangkat di mereka. Untuk kegiatan kayak teman-teman yang lagi berprestasi itu juga bisa diangkat. Terus kegiatan KKN itu lebih banyak malah yang diangkat. Kegiatan KKN kan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi itu lebih banyak daya tariknya karena banyak kejadian yang unik-unik kan. Itu bisa diangkat gitu. Biasanya juga kalau di media cetak mereka tuh mintanya, mereka nggak bakal minta clickbait juga. Mereka tuh lebih mintanya hal unik apa yang ada yang dalam kegiatan itu berikan. Misalkan di kegiatan di vokasi mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah di bakti sosial itu mereka mengadakannya di daerah mana? Misalkan di daerah kumuh misalkan. Nah itu bisa diambil. Itu bisa diambil hal uniknya. Dan untuk media cetak sebisa mungkin narasumbernya jangan satu, jangan hanya ketua pelaksana, tapi kita juga tanya orang yang kita kasih feedback. Misalkan tadi yang Paksos ya, itu kita tanya juga ke ketua RT atau masyarakat yang kita dapat, yang kita kasih itu kita berikan bantuan. Itu juga bisa, gimana perasaan mereka, gimana harapan mereka ke depannya dengan kegiatan itu, bisa kayak gitu. Lebih ke kegiatan aja sih kalau mau kirim di media cetak. Baik, Bisa dimengerti Mbak Ingat? Ya. Bisa, terima kasih. Oke, selanjutnya monggo pertanyaan ketiga. Apa aja yang Mbak Stasia ya bisa sharing, bisa cerita-cerita? Mungkin kalau untuk sharing pengalaman tulis mungkin ya, karena penulisan berita itu luas banget, nggak cuman kita nulis berita kegiatan tuh nggak, tapi kita bisa menulis mungkin teman-teman yang suka nulis opini, kita bisa nulis opini. Opini itu kadang buat kita pro kontra. Mungkin ada yang pernah nulis di Unar News ya, opini. Itu kalau pro kontra itu sebenarnya baik, cuman kita harus bisa audiensnya kita merujuk ke siapa. Lebih baik, lebih hati-hati aja, soalnya kita tahu sekarang itu berita kayaknya udah banyak orang yang malah, mungkin jurnalis lain ya, banyak yang menyalahgunakannya menjadi pembuat berita yang hoax kayak gitu. Di sini ada yang pernah ngirim di Unar News nggak teman-teman? Opini atau berita kegiatan gitu, biasanya anak hima ya yang ngirim-ngirim gitu ya. Kalau ngirim berita itu sebisa mungkin dibedakan ya sama kayak kita ngirim laporan gitu, karena cara penyampaiannya juga beda, lebih informatifan ke berita sebenarnya. Tuh. Mungkin ada yang tanya lagi Mbak Anifah? Oh iya, monggo. Apakah ada yang bertanya lagi? Ini biasanya ada teman-teman yang tertarik langsung ngirim ke
media cetak. Bisa cerita dong gitu. Maksudnya dulu ngirimnya gimananya teman-teman? Apakah sudah ada yang pernah ngirim ke media cetak? Ya, eh, Kalau nggak ada yang tanya, saya deh yang tanya, Mbak. ya nggak apa-apa. Jadi, kan selama ini tuh memang banyak ya, Mbak ya, berita-berita hoax yang tersebar. Nah, kadang tuh kita juga lihatnya di salah satu media yang sudah tersohor gitu. Katakanlah kompas.com gitu, katakanlah. Nah, apakah sebenarnya berita-berita yang sudah masuk ke platform besar itu sudah tersaring atau bagaimana ya, Mbak? Atau memang sudah bisa dipertanggungjawabkan isi beritanya? Terima kasih, Mbak, seperti itu. Oke, sebenarnya ya dulu tujuan mereka. Ya kita ambil contoh lah. Jangan Kompas karena Kompas terlalu independen, terlalu kompeten ya. Mungkin Tribun. Kita terlalu banyak baca Tribun News itu berita-berita yang nggak bermutu. Dan teman-teman biasanya lihat di Instagram itu kan ada banyak ya berita Tribun, atau di Google search Tribun hari ini tuh apa aja pasti kebanyakan gosip atau kebanyakan hal-hal yang nggak bermutu. Itu kembali lagi ke perusahaan mereka. Kalau di media massa kayak gitu, kita maunya mencari viewers atau kita menampilkan berita yang informatif gitu. Tapi kebanyakan kalau kita mau mencari viewers itu kita harus mencari suatu berita yang mungkin lagi in kayak saat ini. Misalkan kayak berita Gilang waktu itu ya. Berita itu mungkin kita bisa angkat. Tapi kalau udah terlalu lama atau terlalu sering kan bikin beritanya jadi gak mutu. Itu tuh kalau untuk mencari viewers masih bisa, tapi kalau mencari informasi yang ada, mungkin informasi kelanjutannya berita itu. Tapi untuk berita yang kayak mencangkup dari Twitter, ambil ngutipnya dari sosial media kayak Twitter, kayak Instagram, itu tuh dirasa kurang bermutu. Jadinya untuk cara menyaringnya itu dilihat lagi ke mereka ingin mengejarnya apa. Kalau volunteer itu biasanya yang bikin yang nulis kayak gitu itu. Mungkin Mbak Anifa mau coba nulis di media cetak, soalnya yang biasanya Oke. ya, mungkin ada yang tanya lagi. Tiga pertanyaan. Yang ketiga dari saya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, ini ada Mbak Ada Nindar. Monggo bertanya lagi, enggak apa-apa. Ayo, monggo. Kita sering-sering aja. Iya, terima kasih. Saya sebenarnya penasaran, ada nggak sih tips atau trik khusus gimana tulisan kita itu bisa menarik? Karena biasanya saya pribadi kalau misalkan mau baca artikel, kalau tulisannya dari awal udah bikin males tuh saya nggak bakal baca sampai selesai gitu. Itu ada nggak tips atau triknya khusus? Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih ya Mbak. Untuk tips khusus cara menulis itu kembali ke gaya kepenulisan setiap jurnalis ya. Kalau saya sendiri biasanya ambil isu yang lagi in saat ini dan lagi heboh-hebohnya, misalkan kayak COVID ya. Di COVID ini apa aja yang kita yang berpengaruh dengan kehidupan kita. Misalkan kayak pola hidup kita yang lagi lebih jadi bikin hedon kayak gitu. Nah itu kita, kalau saya pribadi nulisnya itu lebih ke gimana menghubungin COVID itu tadi ke gaya hedon tadi, terus baru kita mengulik gaya hedon tadi. Lebih ke cara penulisan kita aja, mau santai atau kaku. Biasanya yang santai dia akan di awal-awal udah masih clickbait,
lagi, oh ini ternyata angkatnya kayak gini gitu. Tapi kalau kaku itu biasanya terlalu bertele-tele ya, terlalu bikin bosen kayak gitu. Ya biasanya kalau di Jawa Pos itu biasanya lebih untuk berita-berita kriminal atau berita headline itu biasanya tulisannya emang tulisannya bagus, dalam artian lebih informatif, dia nggak terlalu bertele-tele, singkat, jelas, dan padat gitu. Untuk cara belajar nulisnya mungkin bisa cari gaya penulisan yang sesuai dengan diri sendiri ya. Kayak saya sih biasanya ya itu tadi lebih ke menghubungkan dengan keadaan yang saat ini, baru kita masuk ke beritanya tadi. Jadinya bisa menginformasikan 2 kali lipat dengan informasi yang ada, masalah yang ada dengan masalah yang kita angkat. Ya, gimana Mbak? Oke, monggo. Ada yang bertanya lagi? Karena kita jadwalnya sebenarnya sampai jam 12, Mbak. Kok sebelum jam 12 selesai ya? Iya. Ayo monggo. Di sini mungkin teman-temannya mau nyoba-nyoba di media gitu, bisa kok kalian coba tulis aja di Citizen Reporter. Nanti kirimnya di mungkin saya nanti bisa kirimkan cara-cara bagaimana nyoba nulis di Citizen Reporter ke Mbak Silvi, biar Mbak Silvi bisa nge-share ke kalian ya. Soalnya itu emang apa ya, kesempatan luar biasa sih kalau kalian bisa nyoba. Dan Citizen tuh nggak yang terlalu kaku untuk kita kalangan mahasiswa gitu. Karena Ya, gimana Mbak Anifa? kita bahas ini aja kali ya Mbak ya, apa penugasan ya. Jadi Boleh. setelah ini selesai, teman-teman dimohon untuk menulis berita versi kalian masing-masing, terserah. Untuk temanya terserah ya Mbak ya. Pokoknya yang lagi hot news sekarang, terserah mau tentang COVID, mau tentang Unair atau apapun, pokoknya terserah teman-teman. Untuk pengumpulannya terakhir jam 6 sore hari ini. Nah, untuk linknya nanti akan dibagikan oleh panitia di grup peserta. Oke, Mbak Astasia, apakah ada yang ditambahkan mengenai penugasan? Oh iya, saya untuk penugasannya jangan lupa ya. Tadi ada cara kepenulisannya lebih ke 5W1 hanya sama fakta-fakta. Selain itu mungkin kalau cukup 300 sampai 450 kata tadi mungkin ditambahkan dengan tambahan apa gitu yang fakta penunjang. Tapi lebih kita jadi kuncinya adalah unsur 5W1H gitu. Oh ya, itu teman-teman vokasi itu kan yang paling banyak ngirim berita di Unair News ya. Kalau bisa, kalau pengen beritanya diliput itu hamin 1 minggu atau hamin berapa hari kegiatan, kalian bisa ngontak ke kita. Untuk pengiriman berita kalau bisa hari H+1 atau 2 ya. Soalnya kalau berita kegiatan itu sangat rawan, riskan untuk kalau misalkan hari H+2 minggu atau 3 minggu. Kan sangat basi ya, maksudnya udah jauh di tanggal kegiatan. Takutnya nanti malah pembacanya malah ini beritanya kok udah expired, udah basi gitu, ditampilkan lagi. Gitu. Saya apresiasi banget tuh sama vokasi ini. Soalnya banyak banget yang ngirim beritanya ke Unair News. Mungkin teman-teman juga bisa belajar juga lebih gitu dari tulisan-tulisan yang udah dikirimkan. Mungkin itu aja Mbak. Apalagi ya? Ada yang mau tanya? Gak apa-apa. Ada yang mau sharing juga gak apa-apa. Ini Kak, teman-teman tuh kadang takut nanti beritaku ditolak, beritaku nanti ini kurang bermutu gitu. Ada takut-takut sendiri gitu loh Kak. Tapi sebenarnya untuk birokrasi pengirimannya sebenarnya mudah atau bagaimana ya Kak?
Untuk birokrasi pengirimannya mudah banget sih, cuman ya kalian lebih ke cara pengerjaannya aja sih, cara penulisannya dibedain dari laporan. Soalnya kebanyakan kan yang diterima itu sama kayak laporan. Cara kepenulisannya kan sama kayak laporan. Itu tuh tolong dibedakan. Soalnya untuk ini sebenarnya lebih informatif, lebih mengajak pembaca untuk membaca kan kalau berita. Jadi mungkin lebih ke unsur 5W1 hanya tadi, ada kutipan-kutipannya tadi, tapi nggak usah terlalu banyak. Kalau untuk pengirimannya kalian ngirim aja nggak apa-apa, nanti kalian bisa kontak aku, Mbak Dea ini udah saya kirim, nanti bisa saya edit, nanti tinggal diupload sama editornya. Itu sebenarnya simpel, cuman ya itu tadi, kalau ngirim jangan lebih dari 2 minggu ya, soalnya waktunya udah jauh dari tanggal gitu loh. Takutnya nanti berita kalian malah nggak kebaca sama viewersnya gitu. Tipsnya pokoknya cepat, segera dibikin. Terus habis itu jangan sama kayak bikin laporan, harus lebih informatif, lebih santai mungkin Kak ya. Jadi kan ya bacanya juga tertarik gitu loh. Dan tadi ada highlight untuk apa sih hal yang menarik di acara teman-teman gitu. Nah, ya benar. Itu kuncinya sih. Hal unik, soalnya kita tahu Indonesia ini kan minat bacanya udah kurang. Kalau misalkan kita buat berita yang kurang, headline-nya kurang menarik, otomatis kan mereka nggak akan membaca. Cuman tahu judulnya kayak sekilas gini aja, udah malas nulis kan. Ya udah, kita sebisa mungkin kita buat headline-nya yang unik dari kegiatan itu, nggak harus keseluruhan. Mungkin ada sisi hal uniknya, itu kita angkat, kita jadikan judul, dan kita cantumkan ke berita. Nggak harus itu menjadi poin utama, tapi seenggaknya dia itu ada di situ. Buat penunjang juga nggak masalah gitu. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Dibuka loh ini sesi tanya jawabnya. Apa tanya aja. Sharing-sharing juga nggak apa-apa. Oh ya, di sini ada yang ngikutin Citizen Reporter nggak? Atau webnya Citizen? Nah, itu juga cara penulisan jurnalistik yang beda ya. Beda dari Unair News, beda dari yang biasa gitu. Soalnya Citizen itu audiensnya kan remaja, anak-anak sekolah gitu. Itu tuh beda. Cara penyampaiannya juga beda. Jadi untuk angkat temanya juga beda. Mungkin lebih ke apa yang lagi kayak sekarang. Mereka lebih suka musik genre apa. Terus kalau musik kayak kemarin siapa itu yang K-pop itu yang lagi rilis album atau lagu baru itu, kayak gitu, angkat-angkatannya tuh lebih berita yang disukai sama remaja, beda banget. Jadi kalau kalian pengen menulis berita, kalian bisa baca cara ciri-ciri penulis setiap berita, kayak di Jawa Post itu gimana, Surya gimana. Terus untuk Jawa Post kan ada Citizen, ada yang biasa kan, Jawa Post atau Radar gitu kan. Itu juga udah beda. Ataupun Tirto, terus Tempo itu malah lebih jauh tinggi. Kalau itu untuk jurnalis yang udah profesional mungkin ya. Kalau kita biasa kayak bisa dikirim di Jawa Post, di Surya gitu. Kalian juga bisa kirim di Citizen. Kalau hal-hal yang menarik gitu sebenarnya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak, kita tutup ya Mbak sesi tanya jawabnya. Dan untuk teman-teman yang kami silakan setelah acara ini untuk menghubungi Mbak Sylvia.
Karena untuk penanya pada kesempatan kali ini akan mendapatkan Spotify Premium. Nah, untuk pengaktifannya silakan menghubungi Mbak Sylvia selaku Ketua Pelaksana pada kesempatan kali ini. Nah, acara kali ini sudah kita selesaikan ya Mbak. Terima kasih kepada Mbak Astes Iya, yang Mbak. mengajarkan Baik. materi pada kesempatan kali ini. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya untuk melaksanakan dan membuat tulisan beritanya. Sekali lagi beritanya bebas apa aja sesuai gaya teman-teman. Dan untuk pengumpulannya hari ini terakhir jam 6 sore. Untuk linknya ditunggu di grup peserta. Nah, dari saya Nifa Zain Masuri selaku moderator pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang telah memperhatikan, kemudian semoga materi-materi pada kesempatan kali ini dari Mbak Stasiadia bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga publikasi dari Bima, dari BEM menjadi lebih banyak lagi dari untuk UNER News ataupun untuk platform-platform lainnya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman kita foto dulu. Mohon diaktifkan kameranya. Monggo teman-teman diaktifkan dulu kameranya, kita ambil dokumentasi dulu. Ayo monggo, masih banyak yang belum di-on-kan kameranya. Monggo-monggo, di-on-kan dulu, kita foto sebentar saja. Habis itu kita bisa tutup. Baiklah, acaranya sudah selesai. Kepada teman-teman, sekali lagi Mbak Stasiadia, terima kasih banyak. Untuk teman-teman diperkenankan. Terima kasih ya Mbak Anifa. Terima kasih untuk semuanya sudah mau menjadi partisipan. Semoga ini bermanfaat ya.